Apakah kalian pernah menjumpai ada sebuah undang-undang yang disahkan begitu cepat, terkesan tergesa-gesa, dan seolah sengaja menghindari bantuan publik? Selain itu, isinya kurang atau bahkan sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat, melainkan lebih ke kepentingan kelompok tertentu saja. Contohnya ketika kita melihat pada revisi UU KPK yang dikebut dalam hitungan hari, UU Minerba, Omnibus Law Cipta Kerja, hingga puncaknya pernah ada sebuah manuver mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi demi meloloskan satu nama di pemilu. Pertanyaannya, mengapa aturan yang mengikat ratusan juta rakyat bisa diubah secepat kilat hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja? Jawabannya bermuara pada salah satu kata, oligarki. Oligarki adalah kelompok di balik pemerintahan yang sangat mempengaruhi jalannya hukum, politik, hingga ekonomi terhadap suatu negara demi kepentingan mereka sendiri. Ini adalah salah satu hal yang membuat demokrasi hanya sebagai formalitas, demokrasi sebagai topeng. Orang yang menjadi oligarki biasanya adalah pebisnis kaya raya, seperti konglomerat atau pebisnis tambang, bisa juga dari kalangan yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan. Seringkali mereka tergabung dalam satu lingkaran kekuasaan. Ada yang menjabat sekaligus punya koneksi dengan bisnis tambang. Saya akan jelaskan siapa mereka berdasarkan data yang ada dari Jatam dan Medium. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka masuk ke pemerintahan dan apa tujuan mereka? Salah satu jalur yang mereka tempuh adalah lewat jalur konstitusi bernama pemilu, yang di dalamnya terdapat partai politik dan kampanye. Kampanye butuh dana raksasa, bisa miliaran hingga triliunan rupiah. Itu semua untuk apa? Ya, untuk kampanye akbar, serta panitianya, baliho-baliho di jalan, bayarin buzzer, hingga kontrol media. Partai politik butuh dana untuk menjalankan kampanye, sementara oligarki butuh kekuasaan politik untuk melindungi bisnisnya. Oligarki pun akhirnya melakukan pendanaan besar-besaran terhadap politisi yang mencalonkan diri untuk suatu jabatan. Tentunya politisi atau partai politik yang didukungnya adalah yang peluang menangnya paling besar. Setelah sang politisi menang, Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran, mereka membayar para oligarki bukan dengan uang semata, melainkan dengan kebijakan negara atau bagi-bagi kursi jabatan. Untuk para oligarki, regulasi bisa direvisi, pajak dipotong, izin tambang mereka diperpanjang dan mudah, dan aparat hukum dilemahkan. Contoh yang mungkin tidak asing lagi bagi rekan-rekan adalah ketika korporasi tambang nikel yang membuat kerusakan alam, seharusnya mereka bisa terjerat kasus hukum, bukan? Namun, mereka justru kebal hukum karena dilindungi rezim yang berkuasa. Bahkan, kebanyakan kasus tidak terekspos ke media. Ada beberapa yang viral seperti waktu lalu, namun yang tidak viral bagaimana? Jumlahnya berapa? Dan berita yang viral pun akhirnya hilang entah kemana. Di sisi lain, kursi menteri pun akhirnya diisi oleh para pendukung rezim, bukan orang yang kompeten, yang kompatibel untuk jabatan tersebut. Kita bisa melihatnya dengan sangat jelas pada pemilu tahun 2024 lalu. Terjadi penyatuan kekuatan besar-besaran antara kubu presiden yang berkuasa dengan mantan rival politiknya. Ini disebut sebagai kartelisasi politik.
di mana partai politik yang seharusnya bersaing, ya, parpol itu kan harusnya bersaing, namun mereka justru berkolusi untuk membagi-bagi kekuasaan, untuk mengamankan kepentingan elit dan mengakses sumber daya negara. Hukum saat itu dengan mudah ditekuk. Regulasi diakali melalui Mahkamah Konstitusi hingga Gibran masuk ke gelanggang pemilu. Bukankah ini fenomena yang cukup jelas? Siapakah pangra konglomerat tambang? Siapakah para oligarki ini yang ada di balik koalisi raksasa Prabowo Gibran? Melalui rangkuman sederhana berikut, inilah beberapa nama besar yang menyokong melalui tim kampanye nasional Prabowo Gibran, yaitu Boy Thohir, Rosan Roslani, dan Hasyim Joyo Hadikusumo. Boy Thohir dari Adaro Group. Raksasa batubara ini secara terbuka bahkan mengklaim bahwa sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia mendukung koalisi Indonesia Maju pada tahun 2024. Walaupun ya klaim ini kemudian dibantah oleh Jarum dan Sampurna sebagai opini pribadi dari Pak Boy Thohir. Padahal berdasarkan undang-undang, donasi kampanye itu maksimal 2,5 miliar bagi perseorangan dan 25 miliar bagi perusahaan. Jika klaim sepertiga ekonomi itu benar, ini mengindikasikan sokongan yang diberikan oligarki sangat besar dan tidak berjalan lewat mekanisme legal yang transparan. Belum lagi posisi adiknya, Erick Thohir saat itu, beliau menjabat sebagai Menteri BUMN yang memungkinkan ada sebuah kepentingan juga di sana. Rosan Roslani saat itu menjadi ketua tim kampanye Prabowo Gibran. Dia adalah pendiri Capital Group. Kini ia memegang 3 jabatan sekaligus dalam pemerintahan: Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, CEO Badan Pengelola Investasi dan Antara. Posisinya sebagai Menteri Hilirisasi saat ini merupakan sebuah posisi yang strategis yang dapat mempengaruhi perizinan dan konsesi bisnis, termasuk bisnisnya sendiri. Hasyim Joyo Hadikusumo merupakan adik kandung dari Pak Prabowo dengan Arsari Group yang memiliki konsesi lahan dan tambang yang sangat luas. Sekitar Mei tahun 2024, Arsari Tambang juga memulai pembangunan pabrik timah di Batam untuk mendukung program hilirisasi pemerintah. Pertanyaannya, mungkinkah izin-izin ini diperoleh tanpa hubungan istimewa dari sang kakak yang saat itu menjadi presiden? Belum lagi saat ini ya, bagaimana hubungan mereka ya? Selain mereka, sebenarnya juga masih ada banyak nama dan jaringan. Seperti ada Pandu Sahrir yang merupakan keponakan Pak Luhut, kemudian ada Abu Rizal Bakri dari Bumi Resources, hingga Wisnuwardana yang merupakan ex-Indika Energy. Bahkan dari 48 menteri dalam kabinet Merah Putih saat ini, sekitar 34 orang memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan bisnis, dan sekitar 15 menteri berafiliasi dengan bisnis ekstraktif. Dan di luar itu, terbentuk semacam sebuah jaringan-jaringan yang mengaitkan para tokoh-tokoh politik, para tokoh-tokoh pemerintahan dengan bisnis tambang atau bisnis ekstraktif. Rekan-rekan bisa melihatnya sendiri dari website Jatam, karena disitulah dibongkar semua seluk-beluk oligarki pertambangan. Mengutip editorial Tempo, Prabowo merangkul banyak orang dan mengakomodasi kepentingan oligarki sebagai politik balas budi, serta memberi tempat kepada mereka yang berkeringat mengantarkannya ke kursi presiden. Sebelum video ini saya akhiri, saya ingin mengutip kalimat dari Pak Dan Slater bahwa kartelisasi partai memang mereda di Indonesia, namun tidak lenyap dan masih bisa dengan mudah kembali dalam bentuknya yang paling ekstrim. Kata-kata yang diucapkan pada tahun 2018 yang saat ini terjadi. Oligarki adalah sistem. Sistem inilah yang telah menciptakan sebuah ekosistem, menciptakan pola di mana proyek yang sedang berlangsung mengabaikan hak-hak rakyat, karena kedaulatan tidak berpihak pada rakyat, melainkan pada orang-orang yang memodali penguasa untuk bisa singgah di kursinya.
seperti yang terjadi di Papua yang sempat viral beberapa waktu lalu. Andai saja pemerintah sedikit memberikan perhatian pada rakyatnya, kekayaan alam negeri ini akan berubah menjadi sekolah-sekolah gratis yang bermutu, rumah sakit yang melayani tanpa birokrasi yang rumit, jalan-jalan mulus di pelosok desa, dan lapangan kerja yang menjamin masa depan. Rakyat tidak perlu lagi mengemis untuk mendapatkan hak-hak dasarnya, karena kedaulatan sejati adalah ketenangan hidup warga negara menjadi prioritas utama di atas kepentingan bisnis segelintir kelompok elit.